Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Ramadan, NPM 2171171. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan media massa. Media massa itu diawali dalam bentuk surat kabar yang ditulis lalu kemudian dicetak setelah teknologi percetakan berkembang. Kemudian muncul pula majalah, radio, televisi, dan terakhir internet. Yang pertama ada era surat kabar. Surat kabar pertama di dunia yang dicetak adalah Relation. Surat kabar ini diterbitkan pada tahun 1605 oleh Johann Carolus di Jerman dan menggunakan bahasa Latin. Surat kabar pertama kali muncul di Eropa pada abad ke-17. Oxford Gazette atau London Gazette merupakan surat kabar dalam bahasa Inggris pertama yang diterbitkan secara berkala pada tahun 1665, dan pada tahun 1702 terbit Daily Koran yang merupakan koran harian pertama di Inggris. Di Indonesia sendiri, surat kabar telah terbit di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 1587 sampai 1629, dan Peterson Kohn memperkasai penerbitan New Letter Memory dari Novelis yang berisi berita-berita dari Belanda yang dibawa ke Indonesia. Surat kabar tersebut menggunakan tulisan tangan dan disebarkan hanya pada orang-orang yang penting di Jakarta. Surat kabar modern pertama di Indonesia atau dulu Hindia Belanda adalah Batavia Novelis and Politik. Surat kabar tersebut menggunakan bahasa Belanda dan lebih banyak menampilkan iklan untuk kepentingan komersial pemerintahan Belanda. Koran Pribumi yang menggunakan bahasa Melayu dan baru muncul pada tahun 1850-an. Surat kabar Bromartani yang berbahasa Jawa terbit di Solo pada tahun 1855. Pada tahun 1943 terbit Medan Prijanji yang berbahasa Melayu dan berisi gambaran situasi politik serta mempresentasinya dari sudut pandang nasionalisme. Dan yang kedua itu ada era majalah. Berbeda dengan surat kabar atau surat kabar harian ya. Majalah diterbitkan secara berkala, baik bulanan maupun mingguan. Majalah pertama di dunia adalah The Gentleman Magazine yang terbit pada 1731 di London. Editor majalah ini adalah Edward Chen yang menggunakan pena Sylvanus Urban. Pada awalnya, majalah berisi tentang humor, karya fiksi atau esai mengenai politik, sastra, musik, atau topik menarik lainnya yang sifatnya lebih ringan daripada surat kabar. Di Indonesia sebenarnya majalah sudah mulai terbit sejak zaman penjajahan, namun tidak bertahan lama. Pada tahun 1014 terbit majalah The Crayon. Lalu tahun 1939 terbitlah majalah Perintis yang berada di kalangan supir. Pada masa kemerdekaan di tahun 1945 di Jakarta terbit majalah Panjaraya di bawah pimpinan Markom Jojo Hadi Suparto. Yang ketiga, era radio. Stasiun radio pertama mulai beroperasi tahun 1920, yaitu stasiun radio KDKA di Pittsburgh. Pada awalnya radio digunakan oleh maritim untuk mengirimkan pesan dalam bentuk kode Morse dari kapal ke darat, atau sebaliknya. Radio sebagai media massa populer digunakan pada Perang Dunia Kedua dan setelahnya. Hal ini dikarenakan radio dapat menyebarkan informasi tentang perang lebih cepat daripada surat kabar. Radio pada awalnya bekerja dengan prinsip modulasi amplitude atau AM, namun gelombang radio yang ditransmisikan menggunakan media amplitude rentan akan gangguan cuaca. Pada tahun 1933 ditemukan sistem modulasi frekuensi atau FM yang menghasilkan suara lebih jernih dan tidak terganggu cuaca buruk. Hingga saat ini, sebagian besar stasiun radio analog menggunakan sistem FM. Di Indonesia, Radio Republik Indonesia atau RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945, sebulan setelah dihentikannya siaran radio Hosokyoku. RRI digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintahan RI dengan rakyat. Meski kalah oleh hadirnya televisi, radio masih tetap bertahan dan sekarang setelah muncul internet, radio berevolusi menjadi radio digital atau online.
yang disiarkan dengan cara mentransmisikan gelombang suara lewat internet atau streaming. Yang keempat, ada era televisi. Televisi mulai dikembangkan sejak tahun 1920-an, namun baru mulai populer dan dimiliki banyak pengguna sejak tahun 1940-an, setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Pada masa itu, televisi telah menampilkan gambar dan suara, tapi masih hitam putih. Siaran TV berwarna mulai merak sejak tahun 1967-an. Hingga saat ini teknologi televisi semakin berkembang. Televisi berukuran lebih tipis, ringan, namun dengan kualitas gambar yang sangat jernih dan halus. Dengan berkembangnya internet, peran televisi semakin tergeser, sebab berbeda dengan televisi yang menyajikan berita sesuai program dan tidak dapat diulang. Internet dapat menyajikan berita atau informasi apapun sesuai dengan yang pengguna cari, dan dapat diulang sebanyak apapun selama konten tersebut masih tersimpan. Namun beberapa stasiun televisi telah berinovasi dengan menyediakan siaran televisi secara online. Dan selanjutnya ada era internet. Internet pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kepentingan militer. Proyek tersebut bernama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer telah dapat dihubungkan dan saling berkomunikasi. Pada tahun 1980-an, telah lebih dari 100 komputer yang dapat bergabung dengan ARPANET dari membentuk jaringan. Pada tahun 1920, tim Berners-Lee menemukan program yang diberi nama World Wide Web, disingkat WWW. Sebuah program editor dan browser yang bisa menjelajah antara komputer yang satu dengan komputer yang lain dan menciptakan jaringan. Tahun 1994, situs internet tumbuh dan berkembang, semakin banyak mencapai 3.000 alamat. Muncul pula e-retail atau belanja online. Pada abad ke-20, internet telah digunakan secara luas dan menghubungkan seluruh dunia. Dan itu saja penjelasan dari saya tentang perkembangan media massa. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.